Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai permohonan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh sempurna bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami memenuhkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, membuat kami mengerti supaya apapun firman bagi kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk pembawaan firman pada saat ini dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah tak asing lagi ya dengan cerita ini. Kita sudah mengerti, kita sudah pernah mendengar kisah ini bahwa pada saat itu terjadi kelaparan hebat, ya. Kelaparan hebat di tanah Negev. Nah, tanah Negev ini sesungguhnya kalau kita perhatikan dari segi bahasa, tanah Negev ini berarti kering, ya. Tanah Negev itu berarti kekeringan, ya. Jadi berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kering. Ya, dalam Alkitab nama Negev juga sering diterjemahkan sebagai daerah selatan. Nah, jadi inilah mungkin yang menjadi penyebab mengapa pada saat itu bisa terjadi kelaparan di tanah Negev, yang membuat Abraham dan juga istrinya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah ketika Abram menyuruh Sarah untuk mengatakan fakta bahwa ia adalah saudaranya. Ya, memang benar bahwa memang Sarah adalah saudaranya sebab mereka melakukan pernikahan di dalam keluarga. Akan tetapi berasal dari ibu yang berbeda. Jadi sesungguhnya Abraham tidak berbohong. Memang benar bahwa Sarah adalah saudaranya. Akan tetapi pada saat itu yang menjadi ketakutan Abraham adalah ia mengetahui bahwa pada saat itu orang Mesir akan merebut istrinya apabila ia melihat bahwa istrinya itu cantik. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu ya anak-anak muda atau di media sosial itu sering ada yang namanya kata pelakor gitu ya. Jadi kalau dalam saat ini ketika kita belajar tentang firman Tuhan pada saat ini, di sini Fir'aun itu hendak menjadikan Sarai sebagai istrinya. Nah, Abram mengetahui bahwa orang-orang Mesir itu seperti itu, yang mereka sering merebut istri orang. Kalau misalnya melihat dia itu punya paras yang cantik, gitu ya. Nah, pada saat itu Abram takut. Abram takut istrinya diambil oleh orang Mesir dan kemudian Abram dibunuh. Ya. Jadi ia takut ia dibunuh, kemudian istrinya diambil oleh orang Mesir. Pada saat itu ketika memang dia memperkenalkan istrinya sebagai saudaranya, ya akhirnya Firaun senang dong ya mungkin ya. Udah cantik gitu ya, jomblo lagi, aduh mantap gitu ya. Nah, akan tetapi di sini Firaun memang benar-benar mengambil istrinya ya. Ia sampai-sampai memberikan banyak hal kepada Abram. Ya, kalau di ayat yang ke-16 mengatakan bahwa Abram diberikan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya. Itu semua adalah pemberian yang mahal. Karena apa? Karena ya namanya juga keluarganya ya, saudaranya. Kalau anak muda zaman sekarang itu biasanya kalau mau mendekati seseorang itu pasti ya PDKT juga lah sama keluarganya gitu. Sama adiknya, sama mamahnya, sama ya bisa dibilang calon keluarganya lah gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin Firaun juga melakukan hal itu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ia memberikan banyak hal kepada Abram. Ya, Abram merasakan apa yang diberikan oleh Firaun, akan tetapi dia tidak melihat betapa Sarai sesungguhnya menderita di Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul mempercayakan hidup pada Tuhan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pendahuluan bagaimana Abram dan Sarai akhirnya bisa terjebak dalam situasi yang tidak baik, di mana
Sarai menjadi istri Firaun dan kemudian Abram mendapatkan segala sesuatu yang bisa dibilang itu kemewahan dari Firaun, itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari kisah Abraham dan Sarai pada saat itu ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, saya merangkum ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari kisah Abraham dan Sarai pada saat ini. Yang pertama yaitu keinginan daging dapat menghilangkan kedekatan dengan Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika tadi kita menelusuri bahwa pada saat itu Abraham sama sekali tidak bertanya kepada Tuhan. Abraham sama sekali tidak meminta pendapat Tuhan. Abraham tidak membiarkan Tuhan intervensi dalam kehidupannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi bersama dengan istrinya ke tanah Mesir. Ya, jadi kalau tadi kita lihat bahwa di tanah Negev pada saat itu terjadi kelaparan hebat, terjadi kekeringan, terjadi hal yang tidak mengenakan ya. Kemudian mungkin pada saat itu Abraham juga melihat kondisi di Mesir, dia mengetahui kondisi di Mesir, pasti ya banyak makanan di Mesir, orang-orangnya hidup dengan makmur ya, hidup dengan subur. Lalu bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai, sedangkan kelaparan terjadi di tanah ini? Kita melihat bahwa Abraham punya rencana, Abraham punya keinginan, Abraham punya kehendak untuk tetap mencukupi kehidupannya tanpa ia melibatkan Tuhan. Ya, sesungguhnya kenikmatan yang ia rindukan, kenikmatan yang ia inginkan ketika ia hendak berangkat ke Mesir, itu membuat dia jauh dari Tuhan. Mengapa dia tidak bertanya dulu pada Tuhan? Mengapa dia tidak berdoa dulu pada Tuhan? Karena keinginannya tadi, ya, dia melihat di Mesir itu tanah yang subur, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dan ini membuat dirinya jauh dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita hendak memutuskan sesuatu, hendak menentukan sebuah rencana hidup, penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan. Walaupun masalah silih berganti, walaupun keadaan buruk sedang terjadi, penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan, sebab Tuhan adalah yang mempunyai kehidupan kita. Ya, saya mengambil sebuah ilustrasi ketika kita dulu mungkin sering menonton ya, kalau ada film-film yang legenda-legenda itu yang ada raksasa yang hidup di hutan, kemudian dia melihat ada mangsa. Mangsanya siapa? Mangsanya manusia. Jadi raksasa ini menjanjikan kepada manusia itu, ayo, kalau kamu mau ikut denganku, nanti akan memberikan makanan yang banyak, kamu tidak akan kelaparan, tenang saja. Karena saya yang akan memberikan kamu makan. Kamu mau makan apa? Saya yang berikan. Oke, akhirnya manusia-manusia ini ya tergiur ya. Wah, ayo gitu ya. Di tengah hutan nih, gak ada apa-apa ya, gak ada makanan. Ditawarin makanan sama raksasa, ya maju ya, ya mau gitu ya. Oke, jadi akhirnya ia pergi bersama dengan raksasa itu. Dan benar, raksasa itu memberikan apa yang dia janjikan. Semua makanan disajikan, orang ini makan sampai kenyang, dan akhirnya dia tertidur. Dan pada saat dia tertidur, rupa-rupanya pada saat dia bangun, dia sudah ada di dalam jeruji besi. Kemudian terlihat dari arah sebelah sana bahwa ada raksasa sedang memasak sup-supan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk makan manusia ini tadi, karena manusia itu adalah mangsanya ya. Jadi itu trik yang raksasa ini gunakan untuk mengambil perhatian dari si manusia ini tadi. Ya, terkadang kita seperti manusia yang terjebak ini tadi ya. Ketika kita tergiur melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada, ketika kita tergiur dan tergoda untuk menikmati apa yang dunia ini sajikan, kita melupakan Tuhan. Ya. Kita melupakan bahwa Tuhan itu pasti punya sesuatu untuk kita. Kita melupakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari, dari poin yang pertama kita belajar bahwa kita harus melibatkan Tuhan
dalam setiap keputusan kita. Sebab apa? Sebab keinginan daging kita itu bisa membuat kita itu lemah ya, bisa membuat kita itu tergoda dan kita jauh dari Tuhan. Kemudian poin yang kedua, kita akan melihat bahwa rencana manusia itu terkadang tidak sejalan dengan rencana Allah. Ya, ketika Abram merencanakan hidupnya untuk dia hidup enak di Mesir, dia hidup dengan damai sebab di Mesir banyak makanan, sebab di Mesir banyak yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, dia akhirnya menikmati perjalanan ketika dari Negev menuju ke Mesir. Dan pada saat di Mesir, dia memang mendapatkan apa yang dia inginkan. Sarai disuruhnya untuk mengatakan bahwa ia adalah saudaranya. Kemudian Firaun mengirimkan banyak sekali kekayaan kepada Abram. Akan tetapi apa? Tuhan mendatangkan tulah pada orang Mesir. Seluruh orang Mesir menerima tulah dari Tuhan. Ya, pada saat Firaun menyadari hal ini, ya, kemudian dia menyadari bahwa ternyata memang ada yang salah. Ya. Abram mengatakan ini adalah saudaranya, tapi sesungguhnya dia adalah istrinya. Sarai adalah istri Abram. Nah, jadi ketika kita merencanakan sesuatu yang tidak melibatkan Tuhan, seringkali itu menjadi tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin Abram ingin pergi ke Mesir supaya dia mendapatkan kenyamanan hidup, tetapi Tuhan menginginkan dia untuk berada dalam sebuah kelaparan, sebuah bencana, supaya dia dapat mengingat terus bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidupnya. Nah, jadi terkadang apa yang kita alami itu berbeda dengan apa yang keputusan kita itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang harus menjadi poin penting bagi kita, bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, kembali lagi kita harus melibatkan Tuhan. Sebab rencana kita itu terkadang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sebuah ilustrasi bahwa ketika kita berjalan ya, Bapak Saudara, langkah kaki kita itu akan berjalan dengan berirama. Kalau di Paskibra itu mereka akan berjalan untuk supaya bisa serentak gitu ya, seirama langkahnya. Kalau misalnya ada salah satu yang langkahnya itu tidak tepat ya, atau tidak sesuai dengan irama, itu pasti akan memperburuk barisan. Nah, demikian juga ketika kita merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan, sebab Tuhan menginginkan hal itu, maka tidak akan sejalan. Kita bisa saja berbelok, kita bisa saja jatuh. Mari kita belajar pada saat ini, ya, rencana kita itu terkadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sebuah perencanaan akan masa depan, kita libatkan Tuhan. Itu adalah hal yang penting. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita belajar tentang kisah Abram ini, bahwa kita belajar kita harus menerima rancangan Allah dengan kerendahan hati. Ya. Ketika Tuhan merencanakan, ketika Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi di tanah Negev, pasti Tuhan punya rencana dong. Ya. Tuhan nggak mungkin semata-mata membiarkan umatnya itu kelaparan gitu ya, tanpa Tuhan menolongnya. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Kita seharusnya menerima dengan rendah hati. Jangan membangkang. Ya. Jangan sampai kita ini hidup itu hanya dengan keluhan-keluhan yang membuat kita ini selalu mengatakan bahwa Tuhan itu, rencana Tuhan itu selalu gagal dalam hidup saya. Oh, jangan sampai. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, percaya deh. Ya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, asalkan kita benar-benar menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita benar-benar mau hidup dalam rencana Tuhan dengan kerendahan hati kita. Sebuah ilustrasi ketika seorang anak belajar sepeda. Ia belajar sepeda dengan ayahnya di sekitar komplek rumahnya. Jadi pada saat si anak ini sudah merasa bisa, ya ia bisa naik sepeda, kemudian keliling komplek. Ya, akhirnya ayahnya
bilang, "Nah, belajar dulu ya, latihan dulu, ayah mau masuk sebentar, ayah ambil minum haus," gitu ya. Sesungguhnya ketika ayahnya itu sedang mengambil minum, ia sedang merencanakan untuk keluar ya, bawa mobil keluar untuk mengajak anaknya keliling di taman kota. Itu rencana ayahnya. Akan tetapi si anak tadi karena dia sudah merasa dia bisa, ujung-ujung dia bawa sepeda, dia sampai di pos satpam bilang tuh, karena ya ada yang aneh ya, nggak mungkin seorang anak dibiarkan keluar dari komplek tanpa pengawasan orang tua. Ya, mau kemana dek? Saya mau ke rumah teman pak, gak jauh kok dari sini, di situ aja tuh ya. Oke, gak apa-apa ya, karena sudah melapor tadi ya. Jadi si satpam tentunya tahu. Kemudian ketika anak ini sudah sampai di rumah temannya, benar ya, ayahnya pasti sangat cemas, mencari-cari mana anak saya. Dia berkeliling di komplek gak ketemu, sampai akhirnya ayahnya frustasi dan menangis ya. Kemudian akhirnya dia berpikir untuk bertanya kepada Pak Satpam, apakah tadi anak saya lewat situ Pak? Gitu ya. Pak Satpam akhirnya menjelaskan, oh ya benar Pak, tadi anak Bapak lewat ke sini dan dia bilang katanya Pak teman-temannya Pak, katanya di ujung sana Pak, di pasar. Akhirnya sang ayah masih bergegas mencari anaknya. Pada saat ketemu dengan anaknya, akhirnya sang ayah yang cemas ini tadi langsung membuang anaknya ya sambil menangis. Ya ampun nak, ayah nyariin kamu kemana-mana, tapi kok kamu kok tiba-tiba ujung-ujung langsung pergi sendiri kok? Ayah kan hanya haus, ayah kan kembali lagi ke sini, kita akan pergi bersama-sama belajar sepeda. Sang ayah yang begitu cemas akhirnya membawa anaknya pulang. Kemudian akhirnya mereka pergi ke taman kota dan belajar bersepeda bersama. Ya, seringkali kita seperti sang anak ya, kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu, sampai akhirnya kita menentukan sendiri kemana kita akan pergi, kemana kita akan tuju. Kita melakukan apa yang menurut kita bisa, padahal sesungguhnya kita sama sekali ya tidak bisa melakukan itu ya. Bahaya di luar sana itu membuat orang tuanya khawatir ya. Di pinggir jalan melewati ya jalan raya, anak ini yang baru bisa belajar sepeda tadi, baru bisa naik sepeda, ya pasti ayahnya khawatir ya. Ketika Tuhan menaruh rencana dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang indah di dalamnya. Ya walaupun pasti ada lika-likunya, pasti ada prosesnya, tetapi rencana Tuhan itu sempurna. Ketika kita menerima rencana Tuhan dengan rendah hati, pasti kita akan menemukan sebuah rasa syukur karena kita hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi kesimpulan pada firman Tuhan pada saat ini adalah mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kita seharusnya memberikan hidup kita untuk pelayanan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kita. Mari kita berusaha untuk menjauhi keinginan daging. Lalu yang kedua, kita harus merencanakan sesuatu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita menerima rencana dan rancangan Tuhan dengan rendah hati dalam firman. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau yang merancangkan kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami sesuatu yang tidak pernah kami tahu, sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang sungguh itu dapat memberikan kekuatan bagi kami, memberikan masa depan yang cerah bagi kami. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami berendah hati, supaya kami mau hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.